Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Kemarin telah kita pembahasan terakhir telah selesai dari kisah Al-Isra wal Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat surga dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Nabi diwajibkan salat 5 waktu. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya bahwasanya langit memiliki pintu-pintu, ya. Tapi pintu-pintu tersebut tertutup, ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Ya, pernah dibuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terbuka nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian juga disunahkannya minta izin jika hendak memasuki rumah. Ya, dalilnya Jibril alaihissalam ketika hendak masuk ke langit dia minta izin terlebih dahulu. Kemudian juga kalau seorang minta izin ditanya siapa, maka hendaknya dia menjawab. Jibril waktu ditanya siapa yang datang, Jibril mengatakan ana Jibril, saya Jibril. Jibril tidak bilang masa ente enggak tahu, saya ini pemimpin malaikat, enggak. Tapi dia bilang saya Jibril. Jika seorang mengetuk pintu ditanya siapa, jangan bilang ana, saya. Sebutkan nama, ya. Dan ini sunnah. Kemudian juga yang lewat memberi salam kepada yang duduk, ya. Yang lewat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih afdal daripada anbiya yang lain, tetapi Nabi yang mengucapkan salam kepada setiap nabi yang beliau temui. Jadi kalau ada orang duduk, ada yang lewat, meskipun yang lewat lebih afdal, lebih berilmu, lebih tua, maka dia memberi salam kepada yang duduk, ya. Wal mar 'alal qa'id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Juga dalil tentang bolehnya bersandar kepada Ka'bah, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, dan itu ibarat Ka'bah bagi penghuni langit. Maka tidak mengapa seorang menempelkan badannya di Ka'bah. Kalau di Ka'bah saja boleh bersandar, apalagi cuma di masjid dia sandarkan badannya di bagian kiblat, enggak ada masalah, ya. Ini juga dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisi sidratul muntaha ada al-jannah, ada surga. Jadi surga sekarang sudah ada. Di antara dalil surga ada banyak. Di antaranya Allah menciptakan surga dan neraka, lalu Allah manggil Jibril untuk melihat surga dan neraka. Kemudian di antara dalil surga dan neraka ada, ini tadi kisah Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, kata Allah, indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Dan pendapat yang benar bahwasanya surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin di kemudian hari, itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam. Jadi surga sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja kata para ulama mengalami pengembangan, Allah tambah lagi mungkin perluasan, Allah tambah lagi berbagai macam kenikmatan yang ada di surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tadi beberapa faedah-faedah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang kisah Isra dan Mi'raj. Pertama kali diwajibkan salat adalah salat 5 waktu, tetapi solatnya 2 rakaat, kecuali solat maghrib. Jadi pertama kali diwajibkan bagi Nabi solat subuh 2 rakaat, solat duhur 2 rakaat, kemudian solat asar 2 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isya 2 rakaat. Dan ketika diwajibkan solat 5 waktu, Jibril pun datang mengajarkan kepada Nabi kapan waktu-waktu solat. Dan yang pertama kali Jibril turun untuk mengajarkan waktu salat zuhur. Waktu salat zuhur. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril faqala qum fasalli. Jadi Nabi pulang pagi hari di waktu subuh, ya, siangnya langsung Jibril datang ngajarin waktu salat. Ya, maka Jibril datang ketika waktu zuhur. Itu ketika matahari tergeser dari tengah langit. Ya, fa shalla adh-dhuhra hina zalati syamsu. Maka malaikat Jibril mengatakan, bangun wahai Muhammad, salatlah. Dan waktu zuhur waktu itu ketika matahari pertama kali tergelincir dari tengah langit. Tsumma ja'ahul asar, kemudian ketika waktu tiba salat asar, Jibril datang lagi berkata, kum fasalli. Wahai Muhammad, bangunlah dan salatlah. Fa shallal asar hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Nabi salat asar tatkala bayangan setiap benda sama seperti panjang benda tersebut. Jadi kalau kita mau tahu waktu asar, kita tinggal misalnya tanam tiang 2 meter, kapan panjang bayangan sudah 2 meter sama dengan panjang bayangan tongkat tersebut, maka itulah awal masuk salat asar. Berarti salat zuhur selesai. Kemudian tsumma ja'ahul maghrib. Maka di waktu maghrib datang lagi malaikat Jibril. Kemudian dia berkata, kum fasalli, ya Muhammad, salatlah. Fa shalla hina wajabati syams. Maka Nabi SAW salat ketika matahari tenggelam. Tatkala seluruh bulatan matahari tenggelam, itulah awal waktu salat maghrib. Tsumma ja'ahul isya. Kemudian Jibril datang lagi waktu isya. Faqala kum fasalli. Bangunlah Muhammad, salatlah. Fa shalla hina ghaba syafaqu. Maka Nabi Muhammad SAW salat isya tatkala warna merah di langit hilang. Karena setelah matahari terbenam masih ada sisa warna merah cahaya. Begitu begitu seluruh warna merah itu hilang, itulah awal salat isya. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian Jibril datang lagi di waktu salat fajar dan dia berkata, bangunlah Muhammad, salatlah. Fa shalla hina barakal fajru. Maka Nabi salat subuh tatkala fajar terbit, atau hina sata'al fajr, atau tatkala fajar muncul. Ini hari pertama. Besoknya datang lagi Jibril. Tsumma ja'ahu fil ghadi lidh-dhuhr. Datang lagi Jibril hari kedua di waktu zuhur. Kemudian dia berkata, kum fasalli. Bangun, salatlah. Fa shalat dhuhr hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Tetapi malaikat Jibril datang hari kedua tidak pas matahari tergelincir dari tengah langit, tetapi dia datang di akhir waktu salat zuhur. Yaitu tatkala panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Waktu hari pertama itulah awal salat apa? Asar. Ya, ternyata itulah. Jadi salat zuhur berakhir tatkala panjang bayangan benda sama seperti benda tersebut, dan itulah awal dari waktu salat asar. Tapi kali ini untuk salat zuhur. Tsumma ja'ahu lil asar. Tatkala waktu asar, Jibril datang lagi. Kum fasalli. Wahai Muhammad, salatlah. Fa shallal asar hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Kali ini salat asarnya kapan? Tatkala panjang bayangan 2 kali lipat panjang benda. Jadi tatkala kalau benda 2 meter, tunggu bayangannya sampai bayangannya 4 meter, baru Jibril bilang, wahai Muhammad, salatlah asar. Kalau hari pertama tadi tatkala panjangnya sama. Di hari kedua panjangnya 2 kali lipat. Tsumma ja'ahu lil maghrib waqtan wahidan. Kemudian malaikat Jibril datang di waktu salat maghrib di waktu yang sama tatkala matahari tenggelam. Tsumma ja'ahu lil isya hina dhahaba nisful lail. Kemudian datang lagi untuk salat isya tatkala lewat tengah malam. Bagaimana kita mengetahui tengah malam? Kita hitung waktu terbenam matahari dengan terbit fajar, yaitu waktu azan maghrib sampai waktu azan subuh, kita bagi 2, itulah tengah malam. Coba sekarang azan maghrib jam berapa? 6.15. Azan subuh 4.40 lah, 4.40. Berapa jam itu? Hitung aja sendiri. Terus antum bagi 2. Anda ingin tahu tengah malam jam berapa? Tolong hitung, nanti ada yang hitung ya, kasih tahu saya. Jam berapa? Jam 10 kurang lebih. Jam berapa? Jam 12 enggak sampai. Jam 11-an. 11-an kurang lebih. Jam 11-an kurang lebih. Tsumma ja'ahu lil fajr hina asfara jiddan. Kemudian Jibril datang di waktu subuh hina asfara jiddan, tatkala matahari mau terbenam, yaitu langit sudah sangat kuning. Berarti matahari mau terbit. Matahari mau apa? Terbit. Jadi sudah di ujung matahari sebentar lagi terbit, sudah sangat menguning.
Qum fasalli, wahai Muhammad bangun dan salatlah. Tsumma qala ma baina hadaini waqtun. Kata Jibril, antara dua waktu ini, hari pertama, hari kedua, itulah batasan waktu salat. Itulah batasan waktu salat. Oleh karenanya kita tahu ternyata salat zuhur itu dimulai dari hari pertama, matahari tatkala tergelincir di tengah langit, sampai panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Waktu asar dimulai dari panjang bayangan benda sama dengan benda tersebut sampai dua kali apa? Dua kali panjang benda tersebut. Dua kali panjang benda tersebut sebelum azan maghrib tentunya. Ya, sebelum azan maghrib. Waktu maghrib ternyata tidak berubah. Sama, waktunya sangat singkat. Ya, ini hadis-hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal maghrib ma lam yaghibis syafaqu." Dan maghrib boleh dikerjakan selama warna merah di langit masih ada. Maka berubah setelah itu waktu maghrib dimulai dari terbenam matahari sampai menjelang waktu sholat isya. Selama di langit masih ada warna merah, boleh sholat maghrib. Kapan boleh sholat isya? Waktu sholat isya. Ya. Kemudian waktu isya dimulai dari matahari warna merah hilang dari langit, diakhiri tengah malam. Sekitar jam 11. Ya. Salat subuh dimulai dari terbit fajar sampai sebelum matahari apa? Terbit. Tadi waktu sangat menguning. Itulah waktu salat, tidak boleh kita melewatinya. Dari sini kita tahu bahwasanya waktu salat asar itu ya adalah sampai panjangan bayangan dua kali lipat panjang benda. Bukan sampai terbenam matahari. Kata para ulama, waktu asar bisa dibagi menjadi dua. Panjang bayangan sama dengan panjang benda tersebut sampai panjang bayangan dua kali lipat panjang benda. Ini namanya waktu ikhtiar. Seorang berusaha salat asar di waktu ini. Jangan dia waktu salat asar 5:30, jangan. Karena sudah lewat waktunya. Kecuali darurat. Misal terjebak macet, misalnya baru turun dari safar, maka tidak mengapa dia salat asar, yang penting sebelum terbenam matahari. Tapi selama dia bisa milih, hendaknya dia tidak salat lewat panjangan bayangan dua kali lipat panjang benda tersebut, ya. Karena itu waktu solatnya orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, tilka solatul munafik. Itulah solatnya orang munafik. Dia nunggu matahari terbenam, begitu matahari terbenam, langsung dia semangat bangun, solat dengan cepat-cepat, keburu matahari apa? Terbenam. Tadinya malas ngobrol, sudah mau terbenam, kalau selesai. Itu kata Nabi, solatnya orang munafik. Jadi tidak boleh seorang menunda waktu solat asar sampai 5:30, 6 kurang seperempat, jangan, kecuali darurat. Nah demikian juga waktu solat isya, ada khilaf di kalangan para ulama. Waktu solat isya kapan berakhir? Tentunya waktu yang terbaik adalah sebelum tengah malam. Seorang berusaha untuk tidak sengaja menunda solat isya melewati tengah malam. Jadi jangan sengaja solat isya jam 1. Terutama ibu-ibu ya. Jangan menunda sampai jam 1, paling banter jam 11-an. Itu paling banter. Kecuali darurat, ketiduran misalnya, ya terjebak kemacetan enggak bisa keluar dari jalan tol, enggak apa-apa dia salat isya jam 1, jam 2. Ya, atau dia lupa misalnya. Tapi selama dia bisa memilih, jangan dia tengah malam ya. Kalau ada khilaf, ada yang mengatakan kalau lewat tengah malam sengaja tidak boleh salat isya. Ya, tapi yang benar pendapat 4 mazhab bahwasanya salat isya sampai subuh, tetapi waktu ikhtiar tidak boleh lewat dari tengah malam, waktu pilihan. Boleh lewat tengah malam kalau darurat. Ini perlu diperhatikan. Jadi itulah waktu salat 5 waktu ya, dan salat 2 rakaat ya. Kemudian akhirnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kemudian salat dirubah menjadi 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Furidat salatu rak'ataini, thumma hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an, wa turikat salatu safar 'alal ula." Kata Aisyah radhiyallahu anha, salat pertama kali difardukan 2 rakaat. Kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah jadi 4 rakaat. Ingin 2 atau 4?
2 kalau bisa ya. Safar terus. Wa turikat salatu safar alal ula. Kemudian salat musafir dikembalikan seperti pertama 2 rakaat ya. Ya walaysa wa idza darabtum fil ardi ya kalau kalian sedang bersafar falaysa alaikum junahun an taqsuru. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat ya. Jadi tidak mengapa orang musafir bahkan sunahnya salat 2 rakaat. Kemudian pertama kali salat ya adalah menghadap Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis. Rasulullah SAW pertama kali salat menghadap Baitul Maqdis. Ini berlanjut sampai Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, tetap Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis sekitar 16 bulan atau 17 bulan atau 18 bulan. Nabi SAW inginnya menghadap Ka'bah. Ketika Nabi SAW di Mekah, Nabi bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Nabi bisa menghadap kedua-duanya ya. Gampang karena Ka'bah kan kita salat kemana aja bisa. Jadi kalau kita menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, kita salatnya di daerah antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Salat situ. Nah, kita akan menghadap ke utara, ke negeri Syam, Rukun Syamiyain. Dan itu kita akan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Nabi senang salatnya di situ. Karena Nabi senang salat menghadap Ka'bah. Ya, untuk bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis, maka salatnya di sekitar Hajar Aswad. Ya. Tetapi tatkala Nabi pindah ke kota Madinah, maka itu tidak bisa dilakukan lagi, ya. Karena Baitul Maqdis di utara, kemudian Madinah, kemudian Mekah. Maka Nabi di selatan, Mekah di selatan. Maka Nabi enggak bisa menggabungkan antara utara dengan selatan. Maka Nabi akhirnya menghadap Baitul Maqdis, membelakangi apa? Ka'bah, dan itu dilakukan selama 16 atau 17 bulan atau 18 bulan. Namun Nabi rindu untuk menghadap ke Ka'bah. Nabi sering mengadahkan wajahnya ke langit, dalam hatinya ingin agar Allah merubah kiblat. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu bolak-balik lihat ke langit ya Rasulullah. Kami akan pindahkan kiblat ke arah yang kau ridha, yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka rubahlah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi pun menghadap ke arah Ka'bah. Dan itu terjadi waktu Rasulullah SAW sedang pergi ke kampung Bani Salimah. Nabi mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW salat duhur di masjid yang dikenal sekarang dengan Masjid Qiblatain, Masjid Al-Qiblatain. Waktu Nabi salat duhur 2 rakaat, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Rakaat ketiga turun ayat. Maka Nabi langsung balik menghadap ke Ka'bah, putar 180 derajat ya. Bagaimana cara mereka putar? Enggak usah kepo, udah pokoknya putar. Tidak dijelaskan dalam hadis, ente enggak usah nanya. Kemudian Nabi pergi ke Masjid Nabawi, salat asar langsung menghadap ke, itu zuhur terjadinya. Waktu Nabi salat asar di Masjid Nabawi langsung menghadap ke Ka'bah. Nah, kabar sampai kepada penduduk Kuba tatkala subuh. Mereka sedang salat subuh, wahum ruku', mereka sedang ruku', tiba-tiba ada orang datang mengatakan, ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah bahwasanya kiblat telah dirubah. Bayangkan mereka sedang ruku', langsung mereka rubah. Enggak usah kepo ya. Pokoknya terjadi. Alhamdulillah dia tidak bilang tatkala sedang sujud. Kalaupun sujud mereka akan pindah. Kita enggak usah turun santai, bagaimana tahu ya. Mungkin kalau kita mungkin heboh kali. Wah, masa baru. Para sahabat dengar ada yang menyampaikan Nabi telah turun kepadanya ayat dan menyuruh agar kiblat dirubah. Sahabat yang sedang ruku tidak tunda-tunda, langsung mereka rubah kiblat tatkala mereka sedang ruku radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjutkan bahasan kita. Kemudian di antara mukjizat yang terjadi tatkala di Mekah, terjadinya insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan ya. Jadi ini sampai Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan ya. Kalau mereka tatkala tiba hari kiamat, dekat hari kiamat, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, dan terbelahlah rembulan kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu terjadinya tatkala Nabi masih di Mekah ya. Dan hadis-hadis
yang menceritakan tentang terbelahnya rembulan, hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kalau dikatakan mutawatir, itu lebih dari 10 sahabat yang meriwayatkan. Berarti kejadian ini pernah benar-benar terjadi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan." Penduduk kota Mekah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memperlihatkan kepada Nabi suatu mukjizat, suatu ayat. Fa'arahumul qamar shiqqatain hina ra'au hira'a bainahuma. Maka mereka pun melihat rembulan terbelah dua. Dilihat bahwasanya Jabal Nur atau Gua Hira berada di tengah-tengah antara belahan rembulan yang kiri dan kanan. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, beliau berkata, "In syaqqal qamar wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biminan." Kata Ibnu Mas'ud, rembulan terbelah dan kami sedang bersama Nabi di Mina. Faqala ishhadu. Maka Nabi berkata, lihatlah. Wa dhahabat firqatun nahwal jabal. Maka sepotong rembulan tersebut berjalan memisahkan diri. Jadi terbelah, salah satunya memisahkan diri menuju ke arah gunung. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya ayatan." Penduduk kota Mekah minta kepada Nabi mukjizat. Fansyaqqal qamaru bi Makkah marratain. Maka terbelahlah rembulan di Mekah dua kali. Faqala, firman Allah pun turun, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan rembulan terbelah. Wa iyarau ayatan yu'ridu. Kalau mereka melihat ada mukjizat, mereka tetap berpaling. Wa yaqulu sihrum mustamir. Kata mereka, ini sihir yang tiada henti-hentinya. Jadi Nabi tatkala mengabulkan permintaan mereka, Nabi berdoa kepada Allah, maka rembulan terbelah. Apa jawaban mereka? Sihir. Ini susah ya. Jadi apapun mukjizat yang akan Nabi tampakkan, mereka akan mudah membantah dengan mengatakan apa? Sihir. Ya. Wa ma ya'tihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, ya. Tidak ada seorang rasul pun yang datang kecuali pengikutnya akan berkata penyihir atau orang gila. Dan demikianlah yang dialami oleh para rasul. Apapun yang mereka lakukan dikatakan sebagai sihir. Contoh Nabi Musa alaihissalam waktu berduel melawan para penyihir Fir'aun, sudah kalah terang-terangan sampai para penyihir kemudian beriman kepada Allah, sujud. Apa kata Fir'aun? Ya, bahwasanya ini kabirukumul ladzi 'allamakumus sihir. Ini Musa adalah guru kalian. Kalian sudah sepakat. Ya. Musa ini sahirun alim. Ini penyihir yang hebat. Pokoknya disifati penyihir selesai. Sehingga tidak ada mukjizat. Nabi Saleh tatkala berdoa agar keluar onta dari batu, tiba-tiba batu terbelah keluar onta. Sebagaimana permintaan mereka, mereka ingin onta yang besar, yang putih, bunting 9 bulan, ya. Keluar dari batu, Nabi Saleh berdoa, keluar onta tersebut. Padahal mereka maksudnya minta permintaan yang tidak mungkin, ya. Karena bagaimana bisa onta keluar dari batu? Tidak ada kehidupan. Kalau onta keluar dari hutan, ya mungkin. Ada onta kesasar ke hutan. Atau onta keluar dari laut, ya mungkin. Ya. Ada onta tenggelam, keluar lagi, mungkin. Tapi kalau keluar dari batu atau batunya pecah keluar onta, mustahil. Mereka ingin membuat Nabi Saleh tidak bisa melawan. Ternyata keluar. Begitu keluar, penyihir. Selesai. Nabi SAW mereka minta mukjizat. Nabi berdoa, kemudian terbelah rembulan, kata mereka juga sihir. Bahkan mereka mengatakan, yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka berpaling dan mereka berkata, ini sihir yang tiada henti-hentinya. Jadi Muhammad ini hebat. Sihir ini ganti lagi sihir lain, ganti lagi sihir lain. Semua mukjizat dikatakan apa? Sihir. Tatkala terbelah rembulan, di zaman Nabi SAW, qalat Quraisyun, Quraisy berkata, hadza sihru ibni Abi Kabsyah. Ini sihirnya Muhammad. Mereka menjuluki Muhammad dengan Ibnu Abi Kabsyah. Ya. Wa qalu unzuru intaziru ma ya'tikum bihi suffar. Tunggu dulu, kita tunggu. Mereka lihat bulan terbelah. Kita tunggu para musafir. Mungkin kita kesihir, mungkin orang yang sedang bersafar tidak kesihir. Ya. Fa inna Muhammadan la yasaitu an yasnasu kullahum. Enggak mungkin Muhammad sihir manusia seluruhnya. Kita aja paling Quraisy yang tersihir. Kita tunggu orang datang dari luar. Begitu mereka datang, ditanya, apa benar rembulan terbelah? Mereka, iya kita lihat juga rembulan terbelah. Tapi mereka tidak pernah beriman kepada itu semua. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat pernah terjadi. Al-Quran menyebutkan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
bahwasanya rembulan pernah terbelah. Wan syaqqa, Nabi Allah menggunakan fi'il madhi, telah terbelah rembulan, pernah terjadi, dan hadis-hadis mutawatir. Kita beriman. Meskipun orang bilang enggak ada buktinya, kita enggak ada yang lihat, mungkin zaman dulu kalau ada mungkin aja sejarah, kita bilang pokoknya terjadi. Mau orang dulu diturunkan oleh Allah, mungkin orang Eropa enggak lihat, ya terjadi juga cuma sebentar, tidak lama, dan tidak semua orang perhatikan rembulan, ya. Dan kalaupun mungkin dilihat, mungkin sebagian kaum tidak melihat, sebagian kaum melihat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada yang mengatakan dilihat ada bekas belahan di rembulan menurut foto apa macam antariksa dan macamnya. Ada enggak ada masalah, ya. Tetap kita beriman bahwasanya rembulan pernah apa? Terbelah. Taib hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya atau dia mendatangi para kabilah-kabilah untuk beliau dakwahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah tatkala musim haji. Karena tatkala musim haji, orang dari berbagai penjuru datang dan mereka berhaji dan mereka musyrikun, ya. Mereka berhaji, mereka musyrik tapi mereka berhaji. Ini suatu perkara yang ma'ruf kalau kita baca dalam buku-buku sirah Nabi. Ya, karena orang musyrikin Arab mereka mengenal Allah dan mereka mengagungkan Allah. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Oleh karena mereka mengagungkan Ka'bah, terutama orang-orang Quraisy. Karena semua orang Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Dan yang bangun Ka'bah adalah Ismail dan bapaknya Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian mereka yang menyebarkan ajaran tauhid, kemudian tercampur dengan kesyirikan, tetapi pengagungan terhadap Ka'bah masih terus ada. Oleh karena orang musyrikin, meskipun mereka musyrik, mereka berhaji tiap tahun. Dan mereka di Mina, mereka di Arafah, ya. Mereka juga di Muzdalifah, mereka melakukan ya ibadah haji, ritual ibadah haji. Ini sisa warisan ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa, hanya saja mereka campur-campur dengan berbagai macam bid'ah dan kesyirikan. Maka tatkala tiba musim haji, Nabi bersiap-siap untuk mendakwahi orang-orang musyrikin yang sedang berhaji. Dan itu dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 10 kenabian. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan untuk mendakwahi mereka. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah cuma di rumah-rumah mereka, di pasar-pasar seperti di pasar Ukaz. Rasulullah SAW datang ke toko-toko mereka, istilahnya ke tempat jualan mereka. Nabi mendakwahi mereka, ya. Dan demikian juga tatkala musim haji mulailah Nabi mendatangi mereka di Mina, ya. Rasulullah SAW datang di musim haji. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man yu'wini, man yansuruni." Siapa yang bisa mengayomiku, siapa yang bisa menolongku, hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah. Siapa yang bisa melindungiku agar aku bisa menyampaikan Al-Qur'an, maka baginya surga. Hatta inna rajula la yakhruju minal Yaman aw min Misr fayatihi qaumu fayaqulun ihdhar gulamu Quraisyin la yaftinuka. Sampai berita Nabi sering berdakwah di musim haji ini tersebar di seluruh penjuru Arab. Sampai kalau ada orang keluar dari negeri Yaman ingin hajian, kaumnya ingatkan, hati-hati. Di Mekah itu ada orang namanya Muhammad itu, jangan kau dengar dia. Sejak keluar dari Yaman sudah diingatkan. Ada yang keluar dari Mesir ingin hajian, sudah diingatkan oleh kaumnya, ingat, hati-hati. Di sana ada orang namanya pemuda ngomong begini-begini, hindari dia, hati-hati. Orang Quraisy itu, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak putus asa. Beliau tetap datang ke kabilah-kabilah, pingin kalau ada yang bisa melindungi beliau untuk berdakwah. Sampai beliau berkata dengan penuh merendahkan diri beliau demi untuk mendakwahkan Islam. Kata beliau, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi." Adakah seorang bawa saya kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama Rabbi. Sungguhnya orang-orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan Al-Qur'an. Nabi sudah tidak boleh. Dan Al-Qur'an mereka enggak mau dengar. Mereka larang Nabi. Sampai Nabi kalau bahasa kita mengemis, tapi untuk Islam. Nabi berkata, siapa yang membawa saya kepada kaumnya? Saya ingin menyampaikan Al-Quran. Saya dilarang oleh orang-orang Quraisy. Nabi ingin dakwah itu sampai. Meskipun dia harus merendahkan dirinya, meminta kepada kabilah-kabilah, siapa yang bawa saya? Orang tolak. Datang ke bilang, siapa yang menolong saya? Ditolak. Yang paling memusuhi Nabi adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Kalau Nabi SAW melewati suatu kaum mendakwahi mereka, Abu Lahab ngekor dari belakang.
Kemudian Abu Lahab melempari ponakannya sendiri dengan batu, melempari Nabi SAW dengan batu. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bi suqi Dzil Majaz." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mataku lihat langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pasar Dzil Majaz. Jadi Nabi berdakwah di pasar. Yaqul, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Nabi jalan di pasar. Nabi berkata, "Wahai manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung." Ya, mereka kan ngejek Nabi, kata mereka, "Mali hadzal rasuli ya'kulu ta'ama min syifil aswaq." Rasul macam apa ini Muhammad? Makan makanan jalan di pasar. Laula unzila alaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diutus malaikat bersamanya untuk memberi peringatan bersamanya? Kok Nabi jalan di pasar, dakwah di pasar, ya? Jalan di pasar, diejek oleh mereka. Nabi jalan di pasar dan Nabi berdakwah, "Wahai manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung." Wa yadkhulu fi fijajiha, bahkan Nabi masuk di lorong-lorong pasar. Wan nasu mutaqassifuna alaihi, orang-orang semua kumpul. Heran, ini Muhammad ngomong apa? Mereka kumpul. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an. Semuanya dengar tapi enggak ada yang berani komentar, semuanya diam. Huwa la yaskut, dan Nabi tidak pernah berhenti, tetap mengatakan, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Illa anna wara'ahu rajulun ahwal wadhi'ul wajhi dza qadirataini yaqul. Hanya saja di belakang Nabi ada seorang yang dia juling tetapi dia tampan. Kemudian dia memiliki dua rambut yang dikepang. Laki-laki ini ya. Yaqulu innahu sabi'un kadzib. Jangan dengar, ini seorang sabi', orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Innahu kadzib, ini sang pendusta. Qultu man hadza? Siapa ini orang tadi yang mengatakan ucapkan la ilaha illallah? Orang-orang mengatakan Muhammad bin Abdullah. Ya. Dia mengatakan dia seorang nabi. Taib, yang di belakang dia siapa? Pamannya Abu Lahab. Jadi yang mendustakan Nabi siapa? Abu Lahab. Jadi setiap Nabi ceramah, Abu Lahab ceramah juga. Jangan dengar, ini pendusta. Kemudian Nabi dilempar, tapi Nabi cuek. Nabi terus berjalan. Nabi pindah lagi ke kabilah yang lain. Ya. Dalam riwayat yang lain, fa idza rajulun yakhalfahu yahfi alaihi turab, fa idza huwa Abu Jahal. Ada seorang ngekori Nabi, ngelemparin pasir ke Nabi. Nabi sedang ceramah, dilemparin pasir oleh orang tersebut. Orang tersebut adalah Abu Jahal, tapi yang benar Abu Lahab. Ya. Dalam riwayat Abu Jahal, tapi bisa jadi ini perawi salah mengungkapkan. Yang benar Abu Lahab pamannya. Ada yang mengatakan dua-duanya, Abu Jahal dan Abu Lahab, ganti-gantian. Sekali Abu Lahab yang ceramah, sekali Abu Jahal yang ceramah. Allah alam bisawab ya. Jadi inilah ujian berat yang dialami oleh Nabi SAW. Ternyata dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Ya. Berat. Apa kata dunia melihat seorang berdakwah dimusuhi oleh keluarga dekatnya sendiri, oleh pamannya sendiri Abu Lahab. Ini berat bagi Nabi SAW. Tapi Nabi cuek. Tidak disebutkan Nabi bantah pamannya, sama sekali tidak. Nabi tidak pernah membantah Abu Lahab. Ya, Nabi berdakwah, dia omeli, dilarang oleh Abu Lahab, Nabi jalan terus, Nabi tidak perlu. Dilarang si Nabi ceramah sana. Diikuti Nabi pindah lagi ceramah sana. Diikuti Nabi pindah sana. Dia cuek, Nabi SAW cuek. Karena enggak aneh kalau kemudian Nabi bentak-bentakan sama pamannya, lempar-lemparan sama pamannya. Nabi tidak peduli ya. Ya. Nabi jalan terus. Oleh karena sebagian ulama, kalau kita berdakwah tidak semua gangguan harus kita tanggapi. Kalau setiap gangguan kita tanggapi, kita akan terhambat ya. Sesekali kita tanggapi, seringnya tidak usah ditanggapi. Orang bilang apa, biarin aja, cuekin aja. Ya, mau ngomong ini, mau ngomong anu, kita dakwah saja. Dakwah sunnah harus terus apa? Tersebar ya. Terkadang kita tanggapi, seringnya kita tanggapi, kita akan mundur. Kita akan mundur sehingga usaha kita tidak tercapai. Makanya orang bilang sebenarnya kijang itu tidak bisa dikejar oleh singa. Tetapi kenapa tertangkap oleh singa? Karena kijang suka nengok, singanya sudah sampai di mana. Lama-lama ketangkap oleh apa? Singa. Kalau dia cuek aja tutup mata lari di depan sana, singa nggak bakalan dapat, katanya. Wallahu alam. Karena ada sebagian orang baru dia ngomongin sedikit panas, bantah, sedikit panas, bantah, ya subhanallah. Ente jangan terlalu suka kepanasan. Oh iya, dai jangan suka kepanasan, santai, sedikit-sedikit bantah, sedikit-sedikit. Jadi kayak cewek akhirnya. Ya. Mentalnya nggak kuat ya. Sedikit-sedikit bantah, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit tulis di Facebook, sedikit-sedikit. Ya, subhanallah. Itu dai cuek aja, tidak semua harus ente apa? Sikapi ya. Lihat maslahat dan mudarat, lihat situasi dan kondisi.
Nabi mendatangi para kabilah-kabilah. Kabilah yang didatangi oleh Nabi SAW banyak. Ya, disebut oleh para ulama. Ya, kabilah Hamdan, kabilah Bani Amr bin Sa'sa'ah, ya, kabilah Kindah, kabilah Bani Hanifah yang keluar darinya siapa namanya? Musailimah Al-Kadzdzab, kabilah Abs, banyak kabilah Kalb, kabilah Bani Syaiban, kabilah Bani Muharib. Ya. Nabi selain mendakwahi kabilah-kabilah, Nabi juga mendakwahi pribadi-pribadi. Kalau ada datang orang ke kota Mekah dan Nabi dengar orang ini punya pengaruh, Nabi datangi secara khusus. Kepala-kepala kabilah, orang-orang top, orang-orang punya pengaruh, Nabi datangi secara khusus. Karena secara logika, kalau orang-orang khusus ini, spesial ini dapat hidayah, insya Allah yang lain mudah untuk mengikuti. Dan itu diantara strategi Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya waktu Nabi SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy di Mekah, Nabi mendakwahi mereka, tiba-tiba datang siapa? Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling, wajah Nabi cemberut dan berpaling bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum karena Nabi sedang sibuk mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian tiba-tiba datang orang buta ini mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni." Ya Rasulullah, ajarkan aku. Seakan-akan dia mengganggu dakwah Nabi. Maka Nabi pun berpaling dari orang buta ini, fokus untuk mendakwai orang-orang pembesar Quraisy. Maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Ingat, yang ditegur oleh Allah menegur Nabi bukan karena Nabi fokus kepada pembesar-pembesar. Itu sudah benar. Ini strategi dakwah Nabi. Waktu Nabi ke Taif juga Nabi mendatangi pertama kali pembesar-pembesar Taif. Ini strategi yang benar. Cuma tatkala Nabi berpaling dari orang yang sudah datang demi fokus kepada orang kafir yang belum tentu beriman, di situ Allah tegur Nabi SAW. Adapun strategi kita mendatangi orang besar, orang-orang berpengaruh, itu strategi yang baik. Itu strategi Nabi SAW. Namun bukan berarti akhirnya kita cuekin orang-orang yang rakyat jelata misalnya. Itu yang salah. Dua-duanya kita perhatikan, tetapi pembesar-pembesar itu perlu diperhatikan secara khusus. Dan itulah Nabi lakukan sejak awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Di antara orang yang datangi oleh Nabi SAW adalah Suwaid ibn Samit. Suwaid ibn Samit, dia adalah seorang penyair dari kota Madinah, dari Bani Amr bin Auf. Ya. Orang-orang menamakannya Al-Kamil, lelaki yang sempurna. Kenapa? Orangnya hebat, orangnya kuat, dan orangnya mulia. Tubuhnya kuat, orangnya hebat, nasabnya tinggi, ya. Orangnya mulia, maka disebut oleh kaumnya dengan Al-Kamil. Itu artinya orang yang sempurna. Begitu dia datang ke kota Mekah haji atau umrah, Nabi dengar dia, oh ini si fulan harus didatangi. Ya, maka Rasulullah SAW pun datang menuju Suwaid ibn Samit, kemudian Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Maka Suwaid berkata, "Fala 'alal ladzi ma'aka mithla ladzi ma'i." Kata Suwaid, bisa jadi apa yang kau bawa seperti yang apa aku miliki. Faqala Rasulullah SAW, "Mal ladzi ma'aka?" Apa yang kau bawa? Maka dia membawakan perkataan-perkataan Luqman. Mungkin Luqman Al-Hakim, ya. Faqala lahu Rasulullah SAW, "I'ridha 'alayya." Coba bacakan kepadaku. Maka dia pun bacakan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Inna hadza lakalamun hasan." Sungguhnya yang kau bawa itu bagus. Nasihat-nasihat bijak Luqman Al-Hakim. "Walladzi ma'i afdalu min hadza." Yang aku bawa lebih afdal daripada ini. Qur'anun anzalahu Allah Ta'ala alayya. Quran yang Allah turunkan kepadaku. Wa huwa hudan wa nur. Dia adalah petunjuk dan cahaya. Maka Nabi pun baca Al-Quran kepada Suwaid bin Samit. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk masuk Islam. Namun dia tidak langsung terima. Dia berkata, "Inna hadza laqaulun hasan." Sungguh apa yang kau bacakan ini perkataan yang sangat indah. Kemudian dia pun pergi. Tatkala dia pulang balik ke kota Madinah, tiba-tiba terjadi pertempuran dan dia dibunuh oleh suku Al-Khazraj. Perang saudara. Dan teman-temannya dari kabilahnya berkata, "Inna la narahu qad qutil wa huwa muslim." Kami melihatnya waktu dia terbunuh di Madinah, sepertinya dia sudah muslim. Jadi waktu dia di depan Nabi dia tidak terima, tapi pulang dia mikir, mungkin dia masuk Islam belakangan. Sehingga waktu dia dibunuh, kata kaumnya dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Oleh karenanya Islamnya Suwaid bin Samit ini diragukan. Apakah dia termasuk sahabat atau tidak? Karena dia tidak menyatakan Islamnya di depan Nabi SAW. Tetapi kaumnya mengatakan, kami melihatnya terbunuh, menurut kami dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Ini dalil bahwasanya kita kalau menyampaikan, sampaikan saja. Bisa jadi orang tersebut tidak terima di hadapan kita. Mungkin dia pulang mikir-mikir nanti. Ente kasih syubhat aja. Dianggap syubhat sama dia. Tapi sampaikan aja. Sampaikan. Ya enggak benar, sampaikan aja. Dan itu banyak terjadi. Saya ketemu kawan-kawan saya. Mereka kenal sunnah.
ngeyel di depan, nanti belakang mereka mikir, akhirnya mereka diam-diam cari-cari tahu, dengan akhirnya mereka kenal apa? Sunnah. Tidak apa-apa. Yang penting antum sampaikan ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang didakwai oleh Nabi secara pribadi namanya Dhimat bin Sa'labah. Dhimat bin Sa'labah al-Asdi, ya. Dia kana yarqi min hadhihi ar-rih. Dia suka meruqyah. Kalau ada orang terkena penyakit gila, maka dia pun ruqyah. Maka dia pun datang ke kota Mekah dalam kondisi berumrah. Maka dia pun duduk di majelisnya Abu Jahal. Abu Jahal punya majelisnya. Majelisnya di mana? Di Masjidil Haram, ya, di pelataran Masjidil Haram. Ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal. Abu Jahal berkata, "Hadzal rajul alladhi farraqa jama'atana wa safa ahlamana." Ini Muhammad, ini orang telah memisah-misahkan, mencerai-beraikan jamaah kita. Ya, membodoh-bodohi orang-orang yang bijak di antara kita. Wa adalla man mata minna, yang sudah meninggal di antara kita dibilang sesat sama dia. Wa aba alihatana, kerjanya mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Kemudian Umayyah komentar yang menyiksa Bilal, "Ar-rajul majnun ghairu syakkin." Itu orang gila, enggak kita ragukan lagi. Muhammad itu apa? Gila. Kata Dhimat, perkataan Umayyah bin Khalaf, Muhammad gila ini masuk di hatiku. Kasihan dia gila. Faqultu law anni ra'aitu hadzal rajul la'alla Allah yashfiyahu ala yadayya. Semoga saya ketemu dengan laki-laki ini. Saya mau sembuhin dia. Kasihan dia gila. Bayangkan. Gara-gara Umayyah bin Khalaf bilang apa? Muhammad apa? Gila. Ini gila, enggak ragu lagi. Ini gila. Kata dia, "Fa waqatil kalimah fi nafsi." Masuk ke hatiku. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dia. Kata dia, bayangkan. Kata dia, "Laula anni ra'aitu hadzal rajul," kalau saya ketemu lelaki ini, la Allah, semoga Allah menyembuhkannya lewat tanganku. Niatnya baik. Dia bukan mau cari hidayah. Cuma dia punya niat baik, ingin menyembuhkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu. Akhirnya ketemu Rasulullah. Dia berkata, "Ya Muhammad, inni arki min hadhihi rih." Wahai Muhammad, saya ini tukang ruqyah, bisa menyembuhkan orang gila. Wa inna Allah yashfi ala yadayya man syaa, fahal laka. Dan Allah telah menyembuhkan orang melalui saya yang Allah kehendaki. Maukah engkau saya obati? Subhanallah. Ya, bagaimana nanti bayangkan nanti lagi duduk ada orang datang, "Ustaz, saya dengar Ustaz gila." Gimana dengarnya gitu? "Mau Ustaz saya ruqyah?" Astagfirullah. Kamu yang saya ruqyah tahu enggak? Ini kenyataan. Jadi Nabi dibilang begitu, "Halaka, maukah kamu saya obati?" Rasulullah SAW tidak marah, tidak mengatakan, "Ya akhi, siapa yang gila ya?" Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak marah sama sekali. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Sungguhnya segala puji adalah milik Allah. Kita memujinya dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan, tidak ada yang bisa beri hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammadlah hambanya dan rasulnya, amma ba'du. Dhimat kaget. Ini orang gila bisa ceramah kayak gini. Kata Dhimat bin Sa'labah, niatnya baik dia sebenarnya. Orang kalau niat baik Allah kasih jalan. Dia tidak niat cari hidayah. Dia cuma mau ketemu Nabi, ingin menyembuhkan siapa? Nabi. Karena niat baik Allah kasih jalan. Allah Maha tahu isi hati kita semuanya. Kemudian kata Dhimat bin Sa'labah al-Asdi, "A'id alayya kalimatika haula." Wahai Muhammad, ulangi lagi tadi ceramahmu. Rasulullah SAW ulangi lagi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du." Kata dia, ulangi lagi wahai Muhammad. Sampai 3 kali Rasulullah SAW ulangi. Kemudian dia berkata, "Laqad sami'tu qaulal kahana." Sungguh aku telah mendengar perkataan para dukun. Wa qaulas sahara. Aku telah mendengar komat kambitnya para penyihir. Wa qaulas syu'ara. Dan aku sudah mendengar perkataan para penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Aku tidak pernah mendengar perkataan mereka seperti perkataan wahai Muhammad. Kata dia, "Hati yadaka ubayyika alal Islam." Mana tanganmu? Aku masuk Islam. Subhanallah. Masuk Islam gara-gara dikira Muhammad gila. Subhanallah ya. Taib, silakan azan. Habis ini kita tanya jawab. Allah Ta'ala alam bisawab.